这下总该安全了吧？这实力强大的队伍正在接近，能量探测器探测到一阵，估计是要截杀你们。动手！还记得来把独角交出来。这之前，我们商定的战术了。我可以饶你一命。不知道和诺兰山有没有关系？ Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 110. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. 他们煞费苦心让你这种境地了，特级精英挫败我们。Luo Feng dan yang lainnya berdiri di depan villa. Setelah itu mereka masuk dan identitas kelompok Luo Feng baru saja diverifikasi. Di tengah taman ada villa 3 lantai biasa. Di depan pintu villa berdiri 2 wanita berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Salah satu wanita berpakaian hitam memandang kelompok Luo Feng dan berkata dengan serius, "Petualang, aku yakin kalian semua tahu tentang bahaya di dunia Tuan Sektor. Kalian masih bisa mundur sekarang." Wanita itu memperingati kelompok Luo Feng. Tai Nanhe, Luo Feng, Hong, Lei Shen dan Ao Gu baru saja memasuki dunia guntur, segera turun dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka berlima dengan cepat mengendalikan miniatur planet internal mereka untuk mengubah tarikan gravitasi di sekitarnya, tetapi itu masih terlambat. Luo Feng dan kelompoknya berdiri di tanah. Kelimanya berdiri dan mulai mengamati sekeliling mereka. Itu adalah dunia yang gelap gulita, hanya di langit tinggi yang jauh ada secercah cahaya, satu-satunya hal yang membuat dunia tidak benar-benar gelap gulita. Di bawah mereka, ada hitam yang tak berujung dan luas, ternyata ini gurun pasir. Luo Feng mengambil segenggam pasir, butiran pasir berwarna biru tua, sekilas terlihat hitam. Setiap butir sangat berat, kepadatannya pasti setidaknya 100 kali lipat dari besi bumi. Butir-butir itu bahkan memiliki rasa magnet yang samar, menyebabkan semuanya saling menempel. Setelah itu Luo Feng dan yang lainnya akan segera menuju dunia petir. Dunia petir gaya gravitasinya 3.900 kali gaya bumi. Hong menekankan, karena seluruh dunia terbuat dari energi alam semesta yang digunakan Tuan Sektor untuk menciptakannya, seluruh fondasi dunia adalah alam semesta kristal, tanah, pasir, bebatuan. Gurun kematian adalah salah satu wilayah paling berbahaya di dunia guntur. Hong berkata, dan sekarang sudah larut malam di sini, aku tidak bisa menunjukkan arah secara akurat. Namun semakin lama tinggal di gurun kematian, semakin banyak berbahaya. Kita harus segera berangkat, memilih arah secara acak dan melanjutkan dengan kecepatan tercepat. Gurun kematian, salah satu area terlarang di dunia guntur, bahkan binatang buas pun tidak berani tinggal di sini. Pada saat itu tiba-tiba, Luo Feng dan kelompoknya melayang ke atas, meskipun tarikan gravitasi yang sangat tinggi, itu tidak cukup kuat untuk menghentikan prajurit tingkat bintang untuk bisa terbang, karena tarikan yang kuat, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah terbang selama 5 menit, Luo Feng dan kelompoknya terus terbang dengan cepat melalui gurun kematian. Tiba-tiba, pembaca roh terkuat di tim Ao Gu mengerutkan alisnya, "Tuan, ada yang tidak beres." Luo Feng memandang Ao Gu. Lihat di belakang, Lei Shen berteriak. Luo Feng, Hong, Tai Nanhe dan Ao Gu menoleh untuk melihat. Itu adalah badai pasir besar yang menelan segalanya. Dinding pasir hitam pekat bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama di bawah badai, ada sekelompok pria dan wanita muda yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini badai debu kematian. Wajah Ao Gu menjadi pucat. Ini badai debu kematian, cepat lari. Lei Shen juga berteriak. Kelimanya dengan cepat melarikan diri dengan kecepatan terbesar mereka, dan di bawah kekhawatiran dan kecemasan Ao Gu, dia meraih selebaran paling lambat Hong dan Lei Shen dan terbang. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjaknya, terbang dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan Ao Gu yang menyeret 2 pesawat lainnya. Luo Feng dan kelompoknya telah membeli sebuah buku yang mencatat bahaya dari dunia guntur. Badai debu kematian adalah salah satunya. Badai debu kematian adalah salah satu dari 3 bahaya besar gurun kematian.
datang tanpa peringatan tanpa pola apapun. Itu datang tiba-tiba, menelan daratan dan langit, hal itu membuat seseorang tidak mungkin menghindar atau bersembunyi. Banyak generasi sebelumnya yang berpengalaman telah memperingatkan generasi selanjutnya. Menghadapi badai debu kematian, mengebor di bawah badai adalah bunuh diri. Terbang setinggi mungkin juga bunuh diri. Satu-satunya cara adalah berpacu melawannya. Jika badai debu kematian menyebar sebelum menyerang Anda, maka Anda akan hidup. Kita baru saja memasuki dunia guntur dan kita menghadapi badai debu kematian. Apa-apaan ini? Lei Shen mengutuk. Luo Feng menuangkan energi rohnya ke pesawat ulang-aliknya yang melonjak, mempertahankan kecepatan maksimumnya. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Memang ada sekelompok kecil pria dan wanita muda yang dikejar dengan gila-gilaan oleh tembok pasir yang besar. Melihat seragam mereka, mereka memang salah satu dari 4 kelompok yang telah memasuki dunia guntur tepat sebelum Luo Feng dan kelompoknya, kelompok dari Black Cloud Guild. Ada total 6 dari mereka yang mencoba melarikan diri dengan gila-gilaan, 4 pria dan 2 wanita. Melarikan diri, kabur gila-gilaan, badai debu kematian berangsur-angsur semakin dekat dan lebih dekat ke grup Black Cloud Guild. Anggota terakhir grup adalah pria yang tebal dan kokoh dengan satu tanduk di kepalanya. Dia meraung marah. Badai debu kematian akhirnya menyentuh pria ini, segera menelannya dan memutarnya ke dalam badai. Di bawah angin puyuh energi alam semesta yang memasukkan butiran pasir, pria ini sepertinya hampir seperti melalui penggiling daging. Seragam pertempuran yang dia kenakan segera terkoyak, sejumlah besar darah dan daging segar, tulang berserakan di mana-mana. Sial, badai debu kematian ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar menghasilkan badai yang begitu kuat, aku bisa menjamin. Bahkan mereka yang berada di bawah tanah di gurun kematian akan terpengaruh oleh kekuatan angin puyuh yang kuat. Tidak heran buku-buku mengatakan bahwa bahkan mengebor di bawah tanah akan berarti kematian. Lei Shen sangat cemas, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, bagaimanapun, dia dan Hong sama-sama digendong oleh pembaca roh Aogu. Aogu sendirian membawa keduanya, Luo Feng di pesawat ulang-alik melonjak dan Tai Nan He terbang sendirian. Kecepatan mereka memang cepat. Di belakang mereka, tim Black Cloud Guild kehilangan 2 anggota yang lebih lambat, dan akhirnya badai debu kematian mulai perlahan-lahan melambat dan turun. Langit yang mencapai semburan mulai turun, jelas badai debu kematian ini telah mencapai akhirnya. Kita berhasil lolos dari satu bahaya. Luo Feng menghela napas lega. Setelah sekitar setengah jam terbang, mereka akhirnya menemukan pegunungan. Itu adalah pegunungan Longsu. Lei Shen bergegas ke langit, terbang ke titik tinggi, dengan hati-hati memeriksa garis besar pegunungan, melihat beberapa titik khususnya, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat komputer kuantum. Ini seharusnya menjadi titik tengah antara gurun kematian dan pegunungan Longsu. Jarak dari sini ke salah satu tujuan kita sekitar 16.000 km. Sungai Demon Moon terletak di dalam pegunungan Longsu. Itu adalah sungai selebar 100 km. Karena jumlahnya yang banyak dan sumber air yang melimpah, maka banyak jenis binatang buas yang berkumpul di sekitar sungai, salah satunya adalah badak besi bertanduk. Badak besi bertanduk adalah salah satu item wajib tes ini. Setelah itu mereka akhirnya menemukan letak binatang buas yang berjarak 18 km ke kanan. Arah jam 3, 19 km di depan ada binatang buas. Hutan pegunungan sangat sulit untuk dilalui. Tim 5 orang Luo Feng benar-benar tidak dapat terbang, karena terbang dalam amukan gunung Longsu mirip dengan menjadi target semua binatang buas. Kawanan binatang buas bisa melihat ke atas dan dengan mudah melihat mereka. Orang harus tahu binatang ini bisa terbang juga. Kemudian, dengan sejumlah besar kawanan dan binatang buas yang mengelilingi dan menyerang, seseorang bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Menghabiskan waktu sekitar 2 hari, tim Luo Feng akhirnya tiba di Sungai Bulan Iblis. Sungai Bulan Iblis. Di sini mereka perlahan menunggu. Setelah mereka menunggu cukup lama, akhirnya badak besi bertanduk telah datang. Di sini mata Luo Feng berbinar. Mereka akhirnya datang. Badak besi bertanduk datang dari arah itu. Kecepatan mereka tidak cepat. Mereka akan sampai di sini dalam waktu sekitar 5 menit. Luo Feng menunjuk ke depan. Total ada 21 badak besi bercula. Siluet hitam menakutkan meledak dengan kecepatan tercepat, menciptakan suara ledakan udara, langsung menuju kawanan air minum badak besi bertanduk. 21 badak besi bertanduk dengan ganas mengangkat kepalanya, pemimpin kawanan itu segera mengeluarkan raungan yang kuat dan marah. Setiap orang dari tim manusia sangat tenang,
bergabung dengan tangan mereka dan mengelilinginya dan menyerang satu badak besi bertanduk, membunuhnya dengan kecepatan tertinggi. Total ada 10 anggota dalam tim, mereka dengan sigap membunuh 4 badak besi bercula. Bintang 9 tingkat 9, 1 bintang tingkat 2. Luo Feng melihat layarnya, dengan lembut berkata, tim kecil ini, mengatur terlalu banyak prajurit tingkat bintang 9 tingkat. Yang lebih lemah saya memperkirakan dia mungkin satu-satunya dengan status, karena itu dia membawa begitu banyak bawahan bersamanya. Berpartisipasi dalam tes peserta pelatihan tentara bayaran, ini sangat normal. Seseorang harus tahu 99% yang terkuat pernah mengalami ini semua. Beberapa ahli waris keluarga besar menganggap ujian tentara bayaran pelatihan ini perlu, tetapi demi keamanan, mereka mengirim sekelompok besar prajurit tingkat bintang 9, ini sangat normal. Meskipun keluarga bersikeras untuk melatih ahli waris mereka, dalam jangka waktu yang lama beberapa aturan dan metode pengajaran menyimpang dan mengakibatkan motif asli yang dimaksudkan menjadi jauh dari aslinya. Bintang 9 tingkat 9, mereka pasti bisa menghadapi 21 badak besi bertanduk. Kata Hong lembut. Sial, setelah menunggu sekian lama, mereka direnggut oleh pewaris yang dimanjakan, Lei Shen mengutuk pelan. Itu tidak menyenangkan, tetapi melawan kesatria tingkat 9 bintang 9, dengan persiapan dan koordinasi yang tepat, apa yang dapat dilakukan oleh tim kecil mereka sendiri. Mereka hanya bisa menonton dengan bodoh di samping. Mata Luo Feng berbinar, sesuatu yang baik akan datang. Sesuatu yang bagus. Lei Shen memandang Luo Feng dengan curiga, apa gunanya? Kita mungkin bisa mendapatkan tanduk badak besi. Luo Feng melihat ke kejauhan dengan cemas. Bunuh mereka semua dan kumpulkan semua tanduknya, lalu kita akan segera pergi. Pemuda berkulit putih, memegang pedang panjang dan sempit saat ini sedang bertempur dengan badak besi bertanduk yang paling kecil. Kekuatan badak besi bertanduk kecil ini hanya tentang bintang level 1, dia memang bisa mengatasinya tanpa masalah. Kelompok prajurit star level 9 segera mematuhinya. Darah segar berceceran di mana-mana. Teriakan dan raungan mengamuk bergema. Binatang demi binatang mengguncang bumi saat mereka jatuh ke tanah. Kelompok badak besi bertanduk terkuat ini hanya sekitar bintang level 9, yang lainnya semuanya lebih lemah. Melawan manusia 9 bintang tingkat 9, mereka pasti dirugikan, kehilangan lebih dan lebih banyak dari sesama binatang. Tim Luo Feng yang terdiri dari 5 orang memandang kelompok agung badak besi bertanduk dengan liar mengejar tim elit, meninggalkan tubuh badak besi bercula yang tersisa. Segera Luo Feng memimpin jalan dan bergegas keluar. Luo Feng dengan cepat memindahkan semua tanduk badak besi bertanduk ke dalam ruang penyimpanannya, dan dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkata, ayo cepat pergi, ada tim kecil di belakang kita yang datang untuk membunuh kita. Mereka tidak punya waktu untuk ragu, mereka berlima segera terbang ke dalam hutan, meninggalkan tubuh besar badak besi bertanduk, 12 km, ke level bintang, jika berada di dunia luar, mereka bisa melewatinya dalam sedetik. Bahkan di dalam dunia tuan sektor ini, dengan kecepatan mereka yang melambat, masih tidak memakan banyak waktu. Hong dan yang lainnya merasakan tekanan. Saat itu, tim yang mengejar untuk membunuh mereka dari belakang terus-menerus menutup jarak, perlahan-lahan jarak menjadi tidak genap 1 km. Dengan wajah seperti pisau, kulit berkilau dan tembus cahaya, seperti batu mulia, seseorang bahkan bisa melihat urat di bawah kulitnya. Matanya menyipit, tertawa seperti pemuda yang tidak bersalah, dia mengenakan pakaian bulu seperti seragam pertempuran energi mentah, membawa di punggungnya pisau perang besar yang hampir sebesar dirinya. Dia saat ini sedang ditarik oleh rekannya di samping, menggunakan senjata rohnya untuk mengejar dengan cepat. Kelompok itu dengan cepat berpisah, mengelilingi tim 5 Luo Feng. Tim Luo Feng berhenti ketika mereka melihat 9 orang yang mengelilingi mereka. Ini masih di dalam hutan pegunungan Longshu. Pemuda yang memimpin 9 berteriak, namun tatapannya menatap Luo Feng, Hong, Lei Shen, menyapu mereka bertiga. Sangat jelas, berpartisipasi dalam ujian pelatihan tentara bayaran, sebagian besar akan mengatur prajurit yang lebih kuat untuk melindungi anggota muda mereka yang lebih penting. Yang lemah, biasanya yang memberi perintah. Luo Feng melihat kelompok yang mengelilingi mereka, layar di lengannya mulai menampilkan angka dalam jumlah besar. Mengapa kita repot-repot berbicara dengan mereka, bunuh saja mereka. Seorang wanita muda di samping pemuda berseragam pertempuran hitam berkata dengan dingin, pemuda itu berpikir dalam hati,
bodoh tidak bisakah dia melihat bahwa musuh juga telah 2 tahap bintang level 9. Meskipun kita bisa menang, namun jika kita benar-benar bertarung habis-habisan dan musuh mempertaruhkan semuanya, bahkan jika kita bisa membunuh mereka, kita mungkin kehilangan beberapa orang kita juga. Jika kita bisa mendapatkan tanduk tanpa siapapun sekarat, bukankah itu lebih baik? Nah, sampai di sini dulu bocoran Swallowed Star episode 110-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.